Assalamualaikum anak-anak Ibu. Kembali lagi dengan Ibu di pertemuan hari ini. Sebelumnya sebelum memulai pelajaran di hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat belajar dari rumah. Tepat waktu, tugasnya dikumpulkan tepat waktu, dan ibadahnya pun selalu dikerjakan. Hari ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius atau namanya bidang kartesius. Nah, sewaktu kalian SD, materi ini sebenarnya sudah pernah disampaikan. Di sini Ibu pun akan mengulas kembali beberapa yang pernah kalian dapatkan di SD. Kita lihat di papan tulis. Di sini sudah ada koordinat kartesiusnya. Nah, bicara koordinat kartesius itu ada yang namanya sumbu X dan juga ada namanya sumbu Y. Jadi kalian harus bisa bedain dulu X itu yang mana, Y itu yang mana. X itu yang mendatar. Dari ujung sini ke sini namanya X. Nah, kemudian sumbu Y itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ini namanya sumbu Y. Taruh sini ya. Nah, kemudian selain ada sumbu X sama sumbu Y, di sini juga ada yang namanya titik pusat. Titik pusat atau di sini Ibu kasih tanda huruf O. Titik pusat itu yang di tengah ini nilainya 0,0. Ini 0 ya, yang ini huruf O, yang ini 0,0. Nah, kemudian selain ada X, ada Y, ada titik pusat, kita juga mengenal yang namanya kuadran. Nah, di sebelah kanan ini disebut kuadran 1, di mana X-nya positif, Y-nya pun positif. Kanan, atas pasti kuadran 1, dua-duanya positif. Nah, kalau kuadran 2 itu di sebelah sini, ini disebut kuadran 2, di mana ini masih X ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran 3 di bawahnya, kalau kita lihat di sini kuadran 3, X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Yang terakhir berarti yang ini adalah kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan titik koordinat dari menentukan titik koordinat. Nah, misalnya nanti Ibu punya titik A, B, C. Nanti akan Ibu jelasin ya. Untuk titik koordinat sendiri, cara penulisannya, untuk menuliskan titik koordinat itu selalu sumbu X dulu, koma sumbu Y. X-nya dulu baru Y. Jangan kebalik, harus X-nya di depan, Y-nya berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini Ibu sudah punya 6 titik koordinat yang akan kita tentukan. Ada A, B, C, D, E, dan F. Ingat untuk penulisannya itu X baru Y. Jadi X, Y. Nah, untuk anak-anak Ibu yang di rumah, kalau sempat keluar silahkan beli buku berpetak, karena itu memudahkan kita selama bab koordinat kartesius ini. Tapi kalau memang tidak punya, nggak masalah. Nanti untuk memudahkannya bisa seperti Ibu pakai garis berputus-putus. Kita ke titik A yang akan kita tentukan pertama. Tadi kan X dulu. Yang mendatar itu sumbu X. Berarti karena titiknya di sini, sumbu X itu ini, kita fokus yang di sini. Nggak mungkin ke atas kan, karena nggak ada. Maka kita tarik titik putus-putus ke bagian bawah. Dapat titiknya yaitu min 4. Kita tulis min 4, koma. Nah, kemudian Y itu yang ini. Kalau ke kiri nggak ada, maka kita tarik ke kanan.
Kita tarik ke kanan, ternyata dia nilainya 3. Ternyata A itu min 4,3. Nah, gimana dengan yang B nih? Yang B, kalau kalian lihat di sini, B itu titiknya hanya ada di garis sumbu Y atau ada di sumbu Y. Maka X-nya ada nggak? Tetap ada. B di sini ke bawah, lihat X-nya berapa? 0. Berarti 0, oke. Y-nya berapa? Y itu kan yang ini ya. Nah, ada di berapa Y-nya? Ada di titik 2. Ke 0,2. Dibedakan ya. Kita lihat yang B ke yang C. Bahkan dibedakan. Kalau C, dia terdapat di sumbu X. Oke, berarti X-nya ada nilainya. X-nya 4. Y-nya, Y kan yang tegak. Tidak ada nih yang tegak. Tapi ini pun bagian dari yang tegak. Maka 4,0. Jadi untuk simpelnya, kalau titik itu berada tepat di sumbu Y, maka X-nya 0. Y-nya yang punya bilangan. Kalau titik itu berada di sumbu X, maka X-nya ada nilainya, ada bilangannya, Y-nya nilainya 0. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke titik D. Sama seperti tadi, D-nya ada di atas, berarti untuk mencari X tarik ke bawah, garis putus-putus. Ternyata di sini nilainya 2. Kemudian Y-nya berapa? 7, 2,7. Nah, untuk yang X, yang E, nah, sumbu X yang atas, berarti tarik ke atas 6. Yang Y-nya ke kanan nggak ada, karena dia di sini, maka kita cari ke kirinya berapa? 6, min 3. Satu lagi, titik F. Sumbu X-nya yang mendatar, tarik ke atas, nilainya min 2, Y-nya ada di berapa? Ini min 9 ya. Min 9, berarti min 2, min 9. Titik B, C, D ada di kuadran 1. Titik A ada di kuadran 2. Titik F ada di kuadran 3. Dan titik E ada di kuadran 4. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham. Nah, kalau sudah diwajarkan tentang koordinatnya, menentukan titiknya, maka kalian harus bisa istilahnya menggambar titik koordinat atau koordinat suatu titik. Oke, kebalikannya. Jadi kalau tadi titik-titiknya sudah ada, A, B, C, D, E, F-nya, kalian tentukan berapa koordinatnya. Kalau yang ini koordinatnya sudah ada, kalian pindahkan ke sini, ke gambar. Oke, kita lanjut. Tadi Ibu sampai huruf F. Nah, coba ya, kita ambil beberapa saja. G, H, I, C. Kita ambil 4 contoh saja. Misalnya G-nya Ibu mau di H-nya Ibu mau di, terus I-nya yang satu lagi. Oke, kita coba gambar keempat titik ini ya. Dari titik G 8,5. Ini X, ini Y. X-nya 8, 8-nya positif ya, berarti sebelah sini. X-nya 8, Y-nya 5. 5-nya positif, berarti ke atas. Ibu tarik 8. Nah, 5 yang positif di sumbu Y itu yang ini. Kita tarik pakai penggaris ya, yang di Ibu nih.
pertemuan 8,5. Ini titik G. Oke, berikutnya titik H. X, Y. Kalau belum biasa silakan seperti ini. X-nya nilainya min 2, X-nya negatif. Negatif berarti yang sebelah sini. Min 2, Y-nya 0. Y-nya 0. Ingat tadi kata ibu, kalau X-nya ada gelangannya, sedangkan Y-nya 0, berarti dia ada di sumbu X. Udah, berarti titiknya di sini. Ini huruf titik dari H. Nah, kebalikannya di huruf I, di titik I, X-nya tidak ada, Y-nya ada. Berarti ini terdapat di sumbu Y. Mana dia min 5, Y yang negatif. Kalau ke atas positif, berarti yang negatif di sini. Ini huruf titik dari si I. Terakhir, kita punya min 8,3. X-nya min 8, Y-nya pun min 3. X sama Y-nya sama-sama negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. X-nya min 8, yang ini, kita tarik, Y-nya min 3, ini kan, tarik dulu ke bawah, kemudian ibu tarik ke samping. Oke, ini menjadi titik J. Oke, tuh dia beberapa contoh menentukan koordinat suatu titik dan menggambarkan koordinat suatu titik. Silakan dibuka buku paketnya, yaitu di halaman 38. Ibu tuliskan ya. Yang ingin melatih dirinya, silakan buku paket kalian halaman 38. Oke, di situ ada beberapa soal yang bisa buat kalian latihan. Misalnya kalau kalian rajin, silakan untuk soal nomor 1 dan 2, 2 soal saja. Bu, kalau saya mau upload, silakan upload, nanti akan ibu koreksi, tapi tidak wajib, untuk latihan di rumah saja. Oke, untuk anak-anak ibu di rumah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat semuanya, tetap sehat, keluar pakai masker, dan protokol kesehatannya dijaga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.